Bagaimana kong soba sadar begitu banyak beban pikiran? Bangun. Udah boleh aja. Nggak apa-apa. Semangat. Ini memberitakan Injil kok keadaan begini. Lama-lama orang salib terbalik Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Tema saya ini, kenapa Oten bingung dengan Bibel? Jadi sebenarnya begini, tidak ada yang bingung dengan Bibel. Cuma orang yang tidak percaya ini yang bingung. Nangis dia gara-gara pendeta loh, nangis loh. Anak orang loh. Ini pendeta ini. Nah, lanjut pendeta. Ya, jadi gini. Ini pas kebetulan penontonnya Bang Pesta Loading ini banyak ya, kesempatan untuk saya beritakan Injil ini. Ya. Jadi terima kasih Pak Loading sudah menaikkan saya sangat berterima kasih. Semoga panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan yang mana? Kasih Tuhan itu Tuhan yang pas-pas. Tiba-tiba kasih Tuhan yang salah. Coba Pak Pendeta, coba Pak Pendeta kembali dulu. Begini Pak Pendeta. Begini. Coba Pak Pendeta baca saya punya tema Oten Kristen bingung dengan Bibel. Tidak ada yang bingung. Coba baca Yohanes. Oke baik, coba kita buktikan. Yohanes 14 nomor 1, bingung atau tidak? Coba baca. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 14 nomor 1. Iya, percaya kepada Allah, percaya juga kepada kudurun. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Iya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, kan? Bingung kan? Itu artinya percaya kalau percaya kepada anak berarti kita percaya kepada Allah. Yang saya tanyakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Coba. Cuma 1. Dibilang 1, lebih bingung. Coba jelaskan kalau cuma 1. Coba Pak Pendeta jelaskan kalau cuma 1, saya mute, sekalian buat Pak Pendeta punya jemaat-jemaat yang ada di komal saya. Silakan, saya kasih waktu. Coba. Jelaskan itu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pak Pendeta mengatakan percaya cuma 1. Bagaimana bisa 1? Di situ ada Allah dan ada Yesus. Kenapa dikatakan cuma 1? Berikan penjelasan yang detail berlandaskan dalil. Silakan. Oke. Yohanes 14 ayat 1. Karena ini kan ayat ini tidak berdiri sendiri. Begini, itu menceritakan tentang rumah Bapa, ya. Nah, rumah Bapa ini tidak ada yang bisa sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus, gitu. Jadi ayat ini menjelaskan sampai di ayat Yohanes 14 sampai 14. Jadi kalau kita mau mengerti ayat ini, di sini dikatakan begini, jangan salah. Kita itu Kristen itu mengerti harus lengkap. Ya, jangan ambil satu-satu, jangan. Supaya kita dapat maksud dan tujuannya. Yang pertama ya, kenapa di Yohanes 14 ini di ayat 6 ini menjelaskan bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Karena itu di rumah Bapa itu tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kayak gitu. Nah, tanpa penebusan kita tidak akan sampai kepada Bapa. Tanpa penebusan. Ya. Kita di Kristen itu diselamatkan bukan karena berbuat baik. Begitu. Kuncinya bukan diselamatkan karena berbuat baik. Efesus 2 ayat 8 kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Iman artinya percaya kepada Yesus. Itu iman. Begitu Pak Loading. Nah, bagaimana mereka yang tidak percaya?
atau tidak memberi diri untuk dibaptis, percaya dan diselamatkan, ya mereka sudah ada di bawah hukuman. Mereka sudah dihukum. Begitu. Gitu Pak Lodin. Sekira cukup Pak. Lama-lama orang pukul di gereja ini. Begini Pak Pendeta, kok tidak ada nyambung-nyambungnya? Janganlah gelisah hatimu. Perikopnya di situ kan rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Ada 2. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Yesus. Nah, percaya kepada Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan. Dan mana dalilnya? Oke. Di situ kan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ah, ini kita punya tema. Saya kalau sama Pak Pendeta ini teman-teman, ini Pak Pendeta orang Manado, baik dia. Ya. Ini kawan saya, kalau saya ke Manado pasti saya akan diskusi sama dia, ya. Jadi, kita coba dengan apa? Dengan cara-cara khotbah begitu. Katanya kita 2 pengkhotbah. Jadi, dengan tema kita Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, ya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa dan mana dalilnya? Silakan Pak Pendeta duluan, silakan. Ingat tema kita ya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa, percaya kepada Yesus sebagai apa dan mana dalilnya? Silakan. Iya. Jadi Bapa itu sang sumber, Yesus itu penebus. Tadi kan saya sudah sampaikan, tanpa penebusan kita tidak akan sampai kepada Bapa. Karena Yesus itu adalah penebus, juru selamat, penebus dosa manusia. Bapa itu sumbernya. Begitu. Kan sudah dijelaskan. Kalau di agama lain tidak ada penebusan. Cuma berbuat baik saja, nanti selamat. Begitu. Jadi Yesus itu lambang penebusan penyucian. Ia menyelamatkan umatnya dari dosa. Makanya Bapa memberikan anaknya. Ya, bukan tidak nyambung. Sudah? Sudah. Pak Pendeta, ini ku injili Pak Pendeta ya. Begini Pak Pendeta. Ini pemahaman saya. Kalau salah, Pak Pendeta luruskan, ya. Kalau benar, asyhadu. Oh iya. Ya. Dengar baik-baik Pak Pendeta. Nah, hilang. Oh, kira hilang. Coba. Pak Jerry, ya ini ada Pak Jerry Bulolo di bawah lagi nih. Pak Jerry ini, dari Sanger dia ini. Sama lagi sama kemarin. Masa dia bilang Tuhan mengurapi Tuhan? Pendeta macam apa itu Tuhan mengurapi Tuhan? Begini Pak Pendeta, dengar baik-baik ya Pak Pendeta ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 dikatakan situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Ya, dalilnya mana? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal, yang sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, ini buat Pak Pendeta. Untuk memperoleh hidup yang kekal dijelaskan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk percaya kepada anaknya ini,
memperoleh hidup yang kekal, percaya sebagai apa? Percaya kepada anaknya yang tunggal ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Oke. Ya percaya anaknya sebagai Tuhan lah. Makanya satu Dalil mana dalil? Kolose Pakai 2. dalil. Dalil firman Tuhan. Kenapa kasih firman Paulus? Kenapa ada firman Paulus? Nah, firman Tuhan itu. Kolose itu surat Efesus siapa? 2. Efesus itu surat siapa? Galatia, Surat Efesus, Paulus. Korintus. Paulus Tuhan atau bukan? Paulus Rasul. Berarti itu firman Rasul, bukan firman Tuhan. Yang kita butuhkan jikalau kita memperoleh hidup yang kekal, berarti kita harus menuhankan anaknya yang tunggal. Di mana dalilnya? Kita butuh firman Tuhan. Karena untuk memperoleh hidup yang kekal, dalilnya cuma satu, Yohanes 17:3. Jika kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes 14:6, Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu sebagai pedoman hidup. Kita mengikuti Yesus, maka kita akan sampai kepada Tuhan yang benar. Bukan Yesus yang kita jadikan Tuhan. Bukankah terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, bukan salibkan dia. Coba, di mana kasihkan saya satu dalil firman Tuhan bahwa di mana itu dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Coba, kasihkan saya dalil. Oke. Assalamualaikum Bang Kris. Oke. Makasih Abang. Silakan buka di Lukas 1 ayat 35. Berapa? Jadi Lukas 1 ayat 35 dikatakan, Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus ini kudus, anak Allah. Dialah yang akan menebus kita dari dosa. Dia, Matius 1 ayat 21 itu mengatakan, ya. Jadi kita semua ini berdosa, makanya kita butuh juru selamat. Pak Pendeta, Ayat ya. Pak Pendeta, Anda mengutip tadi Lukas 1:35. Coba Anda mundur, Lukas dari 35 Anda mundur 4, turun ke 4, jadi berarti Lukas 1:31 coba Anda bacakan. Apa bunyinya? Lukas 1:31. Coba. Saya butuh kejujuran di sini ya. Lukas 1:31. Iya. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau nama dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengerahkan kepadanya takhta Daud kepada leluhurnya. Oke. Berarti ketika anak Allah dikatakan anak Allah berarti Allah. Hah? Ketika dikatakan anak Allah berarti Allah. Oke, berarti kalau anak Allah adalah Allah, betul? Oke, anak kambing adalah kambing, betul? Anak monyet adalah monyet, betul? Nah, tapi kenapa tetangga saya bapaknya tentara, anaknya polisi? Pak
Pak Pendeta, ketika dikatakan anak Allah, berarti itu bukan anak Allah, itu adalah Allah, bukan. Dikatakan anak Allah, baca Matius 5 nomor 9. Orang yang membawa damai. Makna daripada anak Allah itu orang yang membawa damai. Makasih Bang Kris. Orang yang membawa damai. Baca Lukas 1:31 itu kan sudah jelas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Seorang atau Tuhan itu? Seorang anak laki-laki atau seorang anak Tuhan? Coba. Ya, seorang anak lah. Seorang Tapi anak dia laki-laki. itu Oke, baik, sabar. Seorang anak laki-laki. Berarti dia itu anak laki-laki, betul? Iya, Berarti dia seorang anak laki, betul kan? betul. Berarti bukan Tuhan. Siapa yang bilang bukan Tuhan? Baik. Siapa yang bilang bukan Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 3:13. Makasih Bang Kris. Baca Kisah Para Rasul 3:13. Silakan. Kisah Para Rasul 3:13. Coba baca. Allah Sebab Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Abraham, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya itu siapa? Yesus. Oke, berarti Hebat, Yesus kan? hamba atau Tuhan? Yesus Tuhan, makanya dia Tuhan, dia sudah ada dari permulaan zaman. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Berarti Yesus hamba apa Tuhan? Ya hamba Tuhan dia. Dia seorang hamba, bukan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Pak Pendeta, begini. Saya injili Pak Pendeta ya, saya injili Pak Pendeta. Pak Pendeta duduk yang manis, diam. Jangan seperti orang kecacingan. Ini ilmu ini, rahasia ini. Ini belum ada orang-orang yang bawa di pendeta ini. Dengar baik-baik. Belum ada orang-orang yang pernah khotbah di gereja begini. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Inilah Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat ini? Bagaimana caranya? Coba. Bagaimana caranya? Dengan cara Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga dalam narasi Yohanes 1:18, di situ dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti, Allah Bapa mengutus utusannya ke dunia yaitu Yesus untuk mengenalkan bahwa Allah itu ada namun tidak terlihat. Sehingga di dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Coba, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Ya untuk menyatakan bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Bagaimana caranya? Ya dia menerima firman dari Bapa. Makanya baca Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Coba. Sekarang Anda mau Tuhankan Yesus bagaimana? Ketika Anda Tuhankan Yesus sementara Yesus berdoa kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Berarti Yesus ini berdoa kepada Tuhannya. Coba, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena masih ada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus, yaitu Tuhannya Yesus.
Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus juga Tuhan, bertentangan Anda dengan Matius 11:25. Yesus sendiri mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pakai akal. Siapakah Tuhan Allah itu? Apa kata Yesus? Tuhan Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, Bapamu dan Bapakku. Yohanes 20:17. Coba Anda narasikan dengan menuhankan Yesus itu ada dalil. Di mana dalil yang tidak bisa saya bantah dengan dalil kalau ada bahwa itu menuhankan Yesus. Coba. Anda pakai dalil apa coba? Coba, nanti saya bantah dengan dalil. Silakan. Makasih, Queen. Makasih, Bang Kris. Makasih. Masya Allah. Istiqomah selalu ya, Queen ya. Jangan tetap ingat. Dunia ini tempat untuk meninggal, bukan tempat tinggal. Ya, tetap semangat. Ya, Allah bersama orang-orang baik. Ya, wasta'inu bisobri wassolat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Ya, saya masih berdusta, solat. Saya masih pendosa, solat. Saya masih pemabok, solat. Saya masih pejina, solat. Inna solata tanha anil fasai wal munkar. Solat yang merubah semua itu. Yang penting jangan ke gereja. Nah, lanjut. Lanjut Pak Pendeta. Kasihkan saya dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Buktikan saya dengan dalil kalau Yesus adalah Tuhan. Oke. Yang pertama, perintah Yesus beritakan Injil, Markus 16 ayat 15 dan 16. Ya, beritakan Injil, kabar baik. Markus 16 ayat 15 dan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itu yang pertama. Tuhan ini perintah Tuhan untuk beritakan tentang kabar baik, kabar keselamatan. Yang kedua, di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Hidup kekal itu. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Kenapa Yesus itu Tuhan? Hanya Dia yang bisa membawa manusia kepada kehidupan kekal. Ya. Nah, di luar Yesus binasa. Ya, Yesus itu adalah terang. Di luar Yesus kegelapan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Makanya Dia satu-satunya yang bicara, Dialah Allah yang benar. Tidak ada yang benar selain Yesus. Ya. Nah, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 dibilang begini. Ya, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini tangan Tuhan. Ya. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan, kata Alkitab, mereka pasti akan mendapat hidup yang kekal. Bukan mudah-mudahan, bukan. Yang ketiga, ya tadi keempat, yang ketiga, mereka yang percaya kepada Tuhan itu mereka disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan begini. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. 4.
Mereka disebut bukan lagi orang berdosa, tapi mereka disebut anak-anak Allah. Padahal Alkitab sudah menjelaskan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia itu telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya. Makanya kita bersyukur kita ini adalah orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah, ya. Karena semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Semua orang dosa. Makanya Roma 6 ayat 23 mengatakan begini. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita yang seharusnya binasa, kita mendapat belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, memperoleh keselamatan. Makanya dia disebut Tuhan. Ya. Nah, Alkitab juga ini yang terakhir, bagian 6. Dalam Wahyu 15 ayat 20. Setiap mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya itu yang masuk. Yang tidak tertulis dilemparkan dalam lautan api. Maka tugas kita sebagai hamba Tuhan, Yudas 1 ayat 23, merebut mereka dari api. Itu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk beritakan Injil. Karena banyak yang akan masuk ke dalam neraka ini. Maka kita perlu. Sudah. Saya kira cukup Pak Host. Sudah. Makasih. Oke, baik. Anda, seorang pendeta loh, penjelasan Anda seperti itu. Ya Allah, yang penting ini. Pak Pendeta, Anda mengutip tadi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayat itu ada setelah terjadi peristiwa penyaliban. Ya. Ayat itu diadakan setelah terjadi peristiwa penyaliban. Seperti juga dalam Yohanes berapa? Yohanes 19:28 ya, Yohanes 19:28. Pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Ayat-ayat itu itu terjadi setelah selesai penyaliban. Coba Anda baca ayat sebelum terjadi penyaliban. Ketika sebelum terjadi penyaliban di situ di dalam Matius berapa? Matius 15:24. Apa kata Yesus di situ? Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Coba. Setelah itu Yesus mengutus 12 muridnya di Matius 10 nomor 5. Yesus mengutus 12 muridnya itu Yesus berpesan kepada mereka jangan menyimpang dari bangsa-bangsa yang lain. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban keluarlah sosok dari kubur yang mengakui, keluarlah sosok dari goa yang mengakui bahwa dia adalah Yesus dan mengatakan pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba, ini ayat macam apa? Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Setelah terjadi penyaliban, tiba-tiba ada ayat Yesus beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Bertentangan atau tidak ini? Setelah itu, Anda membuktikan saya dengan ketuhanan Yesus, dengan dosa waris, dengan surat-surat Paulus. Padahal Anda sendiri tahu. Nubuatan tentang Paulus, Yesus sudah mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengah kamu. Sekarang yang datang kepada murid-murid Yesus ini siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Dan mereka akan pergi ke seluruh dunia dan menyesatkan orang memakai namaku. Siapa sekarang yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus kalau bukan Karesteng? Jadi kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 3 nomor 32. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel.
Wahyu 3 nomor 9 mengatakan, kalau ada jemaat yang mengakui bahwa dia orang Israel atau Yahudi ternyata bukan, berarti itu adalah jemaat iblis dan mereka itu pendusta. Coba. Coba Anda pelajari Bibel Anda itu dengan baik, Pak Pendeta. Hidup ini hanya sementara. Jangan terlalu fokus karena puluh, akhirnya Anda menyembunyikan kebenaran. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Karena sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, Pak Pendeta, bukan kita kehilangan bukan pendapatan kita, bukan kita kehilangan jabatan kita, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, Pak Pendeta, ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Coba. Sampai sekarang detik ini, sampai hari ini, rata-rata Kristen masih bingung dengan ketuhanannya. Dibilang Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ada dua Tuhan, satu. Satu yang mana? Bapa sama Yesus, padahal itu dua. Karena kenapa? Karena kalian menjelaskan tentang ketuhanan kalian, berlandaskan kalian punya selera masing-masing. Coba menjelaskan tentang ketuhanan Yesus berlandaskan dalil. Kosong gereja itu. Coba. Coba Anda menjelaskan saya tentang ketuhanan Yesus berlandaskan dalil firman Tuhan. Coba. Ada seorang muda datang, ada seorang kaya datang kepada Yesus, "Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Taati segala perintah Allah." Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit, "Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Apa yang harus kalian dengarkan dari dia? Yaitu perkataan-perkataannya. Apa perkataan Yesus dalam Matius 4 nomor 8? "Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti." Pengajaran Yesus, pengajaran siapa kalian ini? Coba aku tanya sama Pak Pendeta. Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengajarkan Tuhan yang satu. "Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad." Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Pengajaran yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam Al-Ikhlas ayat 1. "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa, satu. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu. Kristen ini dapat pengajaran dari mana Tuhan tiga dalam satu? Coba jelaskan sama saya pakai dalil. Kalian mendapatkan pengajaran dari mana Tuhan tiga di dalam satu? Silakan. Begini kalau kebenaran Pak Pendeta tidur, coba kalau kasih puluh-puluh. Pendeta bilang salah masuk ini. Habis kita punya jemaat. Silakan. Di 1 jam kita Dari mana sini pengajaran belum ada Pak Pendeta? perpuluhan. Teman-teman yang Kristen di bawah, kasihlah berkat-berkat buat Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, saya sudah berapa menit di sini belum ada perpuluhan. Kasihlah. Coba Pak Pendeta, coba buka kupas ayat 1 tentang perpuluhan biar jemaat-jemaat kirim sedikit. Lalu kan 1K kan? Sekarang ini tidak ada. Coba bilang, bawalah persembahan, persepuluhan, perbenderahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubongkar tingkap-tingkap berkah. Jadi begini, di dalam Matius 28 ayat 18 ya, ini perintah Yesus sendiri ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, maka dia katakan begini di ayat 9, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Jadi perintah Yesus sendiri, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya.
Itu perintah Yesus. Jadi karena Yesus ini berkuasa di bumi dan di sorga. Berkuasa artinya dia pemegang kendali. Dia bukan manusia. Hanya bisa kalau manusia itu kan pemegang kendali, misalnya Indonesia ya. Hanya sebatas presiden, pemegang kendali, kuasa. Tapi Yesus ini pemegang kendali di bumi ini dan di sorga. Gitu. Gitu Pak. Jadi sudah. Ini saya kasih tunjukkan Matius 28. Doh. Coba Pak Pendeta baca Yohanes 17 9. Coba baca Yohanes 17 9. Yohanes 17 9 coba dibaca. Yohanes 17 9. Baca Yohanes 17 9. Yohanes 17 9. Kenapa 17? Aku berdoa Coba untuk mereka. coba baca. Bukan Coba untuk Pak Pendeta, coba Pak Pendeta baca Yohanes 17. Baca Yohanes 17 9 dan pemahaman Pak Pendeta menurut ayat itu bagaimana? Dengan saya tunjukkan pemahaman saya menurut ayat itu bagaimana. Silakan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi begini, ayat ini menerangkan bahwa Tuhan sendiri, Yesus sendiri berdoa untuk kita. Ya, dia berdoa untuk kita. Ya, Mana ada Tuhan berdoa? Astagfirullahaladzim. iya. Ini jelas. Aku berdoa untuk mereka. Tuhan berdoa kepada siapa? Ya. Dalam Tuhan berdoa kemanusiaan kepada Yesus siapa? berdoa kepada Bapa. Katanya tadi Tuhan, sekarang dalam kemanusiaan. Sebenarnya dia Tuhan atau manusia? Ya, manusia dan Tuhan lah. Kalau Pak Pendeta, Yohanes 17:9, di situ aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Coba, bukan untuk dunia, berarti Kristen yang di Indonesia ini jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Ketika Anda sudah menemukan ayat yang tertulis secara eksplisit bahwa Yesus itu berdoa kepada murid-muridnya, berarti telah membatalkan tentang ketuhanannya Yesus, yaitu Yesus berdoa kepada sosok yang tertinggi. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Apa bedanya Anda dengan Pak Pendeta Bulolo mengatakan bahwa Tuhan mengurapi Tuhan? Coba. dia yang diurapi, dia lambang pengurapan itu. Iya, sekarang begini. Yesus berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Berarti Yesus ini diutus untuk Bani Israel. Dia berdoa untuk Bani Israel. Sekarang, yang kedua, berarti Yesus ini berdoa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berdoa. Tuhan itu sang pengabulan doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Bukan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Coba, sekarang Anda mengatakan itu apakah di situ Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, kepada Bapa dan Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan. Berdoa kepada Bapa Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan? Satu tuh. Satu yang mana? Satu yang mana? Satu yang mana? Satu yang mana? Ya, aku dan Bapa itu satu. Satu Tuhan. Astagfirullahaladzim.
Pak Pendeta, Pak Pendeta. Begini sajalah Pak Pendeta. Apa ya? Sabar. Kisah Para Rasul 7:24 coba. Kisah Para Rasul 7:24. Coba baca. Kisah Para Rasul 7:24. Coba baca. Apa ya? Suka dengar firman ini, Pak. Bukan suka dengar firman. Anda yang melawan firman dari tadi. Dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Inilah pendeta. Bagus kasih doi. Nah, kasih doi teman-teman. Kasih doi narasi lancar. Pendeta ngantuk, tidak ada puluh-puluh yang Oten kirim. Wahai Kristen-Kristen yang di bawah, kirimlah walaupun hanya satu mawar. Berapa Pak Pendeta? Mau kirim apa? Mawar, topi atau kopi? Nggak usah. Ya, yang penting seikhlasnya. Ya, Kisah Para Rasul 7:24. Oh, 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu. Sabar. Dengan Kisah membunuh 7. orang Mesir. Sabar. Kisah 7, 34. 34, lalu 24 kita baca. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Sabar. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah Kenapa ingatan saya sudah... Oh, salah. Ingatan saya lupa. Ya Allah, kenapa saya punya ingatan sudah saya lupa. Kisah 4:27. Kisah 4:27. Kenapa saya lupa ya? Pengaruh apa ini? Kisah 4:27. Kisah 4:27. Sebab sesungguhnya aku telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, engkau urapi. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Yesus itu siapa? Anak Allah. Yang tertulis di situ siapa? Jujur. Yang kudus. Kenapa tidak dibaca hambanya? Yang kudus, yang engkau urapi. Ya, coba baca ulang dengan pelan-pelan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Yesus siapa? Hamba-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang kudus, selamat datang di kebenaran. Apakah Yesus hamba? Iya, dia hamba bagi manusia. Oke. Ketika dia jadi hamba, apakah dia punya Tuhan? Ya, dia Tuhan sendiri. Inilah pendeta kalau di dalam otak cuma uang saja. Puluh saja. Situ sudah jelas Pak Pendeta puluh. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi. Tidak ada perpuluhan yang parah. Aduh, berat teman. Mana Tuhan? Ada Tuhankah di lain selain Yesus yang bisa melawan Yesus? Ada Tuhankah Tuhan di lain yang Yesus selain melawan Yesus? Iya, ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa melawan Yesus. Kau mau kasih bakalai Tuhan? Maksudnya melawan Yesus bagaimana? Coba, Artinya, saya tanya sama Pak Pendeta. Saya tanya jujur sama Pak Pendeta. Jujur ya. Ini dari hati ke hati ini. Ini dari hati ke hati. Ini dari hati ke hati Pak Pendeta. Sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dari hati ke hati. Jujur. Apakah Pak Pendeta menyembah Yesus?
Ya, itu perintahnya. Oke. Baca Markus 5 nomor 6. Baca. Markus 5 nomor 6. Dibaca. Semangat. Rajin-rajin membaca ini Pak Bos ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dan mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, itu siapa yang menyembah Yesus itu? Murid-muridnya. Tipu kau. Mulai pakai jurus tipu nih, mulai. Coba baca. Coba jujur. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Ia menyembah Yesus. Coba baca dari 1 sampai 6. Baca dari 1 sampai 6 biar ketahuan siapa yang menyembah Yesus itu. Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Baca dari 1 sampai 6. Coba kita dengar Lalu sama-sama. sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Iya, siapa yang menyembah Yesus itu? Hah? Orang tadi yang kerasukan sudah sembuh dan datang menyembah Yesus. Oke, sabar. Orang yang kerasukan itu menyembah Yesus, betul? Iya. Oke, apakah Pak Pendeta menyembah Yesus? Iya, karena Yesus itu melepaskan Ya, sama manusia. atau tidak Pak Pendeta sama orang kerasukan itu? Nah, kenapa? Orang kerasukan tidak dibebaskan. Belum dibebaskan, hati-hati. Belum dibebaskan. Jangan tipu-tipu. Dia belum dibebaskan. Saya tahu itu, saya sudah baca ulang-ulang satu perikop itu. Ketika dia dibebaskan itu nanti ke-12. Di 12 baru dia dibebaskan. Hati-hati loh. Di 12 baru dia bebaskan. Coba baca yang nomor 12, coba. Coba baca 12, coba. Jadi itu siapa yang menyembah kalau bukan dia yang sudah dibebaskan? Itu yang begini ceritanya di situ begini. Ini simpel ceritanya di situ ya. Ada seorang yang kerasukan roh jahat, ya. Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ketika Yesus tiba di seberang danau itu, maka dia melihat Yesus dari jauh dalam keadaan kerasukan, ya. Maka dia larilah mendekati kepada Yesus, lalu dia menyembah Yesus. Dia menyembah Yesus dalam kerasukan. Ingat baik-baik poinnya. Dia menyembah Yesus dalam kerasukan. Ketika itu Yesus menyembuhkannya, maka roh-roh jahat itu keluar dari dirinya. Roh-roh jahat itu mereka banyak, makanya dinamakan mereka itu legion. Mereka memohon kepada Yesus. Yesus, jangan bunuh kami. Ya. Pindahkanlah kami ke babi-babi yang ada di situ. Maka Yesus pindahkanlah roh jahat itu kepada babi. Akhirnya orang yang sembuh dari roh kerasukan yang dia menyembah Yesus itu, dia tidak lagi menyembah Yesus. Ketika dia mau mengikuti Yesus, maka apa kata Yesus? Pulanglah kamu dan beritahukan kepada orang kampung bahwa kamu sudah sembuh. Nah, Yesus memasukkan roh itu ke dalam babi-babi. Berarti roh jahat itu, roh setan itu ada di dalam babi. Pak Pendeta makan babi? Makan lah. Nah, sudah jelas. Setan di dalam babi, babi di dalam Pak Pendeta. Berarti setan, babi, dan pendeta adalah satu.
Makanya sampai sekarang Pak Pendeta menyembah kepada Yesus. Karena roh jahat itu yang membuat dia menyembah kepada Yesus. Roh jahat itu Yesus keluarkan dari dirinya. Akhirnya dia tidak menyembah kepada Yesus lagi. Roh jahat ini Yesus pindahkan ke dalam babi. Anda pula makan babi. Makanya sudah saya sampaikan. Ketika dikasih Bibel tolak. Dikasih Bibel tolak. Dikasih Bibel tolak. Dikasih babi makan. Nah, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Iblis di dalam babi, babi di dalam pendeta. Iblis, pendeta, babi adalah satu. Konsekuensi yang harus diterima. Bukan penghujatan. Coba. Yesus pindahkan setan ke dalam babi. Pak Pendeta pindahkan babi ke dalam perut. Setan di dalam pendeta, setan di dalam babi, babi di dalam Pak Pendeta. Coba, setan, babi, dan pendeta adalah satu. Setan bukan babi, babi bukan pendeta. Tetapi pendeta adalah babi, setan adalah babi. Kan sama. Coba. Iya, makanya Roh jahat itu yang membuat sehingga orang itu menyembah kepada Yesus. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus, tetapi Anda mengikuti orang yang kerasukan itu? Orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus di Lukas 4 nomor 8? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Silakan. ya gini, setan saja kita makan. Nah gitu. Jadi setan takut. Ingat teman-temannya, setan saja Pak Pendeta makan, benar tidak? Jadi Itu, setan kita setan rubus, saja. Nah itu, kita setan rebus saja Pak Pendeta bagi makan. program fiksi. Betul kan? Ya, Pak Pendeta makan setan kan? Iya, kalau babi itu kita masak dulu, kita bakar dulu, baru makan. Nggak bisa makan mentah. Iya, itu dengar itu kalian. Jadi, jangan kalian mengatakan, oh loading, jangan begitu. Pak Pendeta sendiri mengakui loh. Setan di dalam babi, babi di dalam perut pendeta. Makanya tadi Pak Pendeta mengatakan, setan saja kami makan. Benar tidak Pak Pendeta? Iya, makanya setan paling takut dengan Kristen. Karena makanya setan paling takut dengan Kristen. Begitu. Setan paling takut sama Karena Kristen. setan paling takut apa makan. Bagaimana setan tidak takut? Setan bilang, saya bisikan Yudas untuk menjual Yesus agar Kristen ini tobat. Ternyata Kristen bersyukur dengan matinya Yesus menjadi penebusan dosa. Bagaimana setan tidak takut? Jadi tidak ada bilang saya itu marah sama pendeta, tidak ada. Karena Pak Pendeta ini memang sudah mengakui bahwa setan saja mereka makan. Makanya apa yang masuk ke dalam mulut tidaklah haram melainkan yang keluar. Gitu. Silakan Pak Pendeta. Jadi begini, memang bukan berarti kita itu takut makan babi, ya. Karena setan itu Alkitab bilang begini, tidak bertulang, tidak berdarah. Dia roh, ya. Jadi yang kita makan itu bukan setan yang kita makan, tetapi dagingnya yang kita makan. Oh, dagingnya yang setan itu. Suka-suka kau lah Pak Pendeta. Karena setan itu tidak bertulang, tidak berdaging, dan tidak berdarah. Suka-suka itu harus bedakan. Jadi harus, makanya kalau ada orang takut setan hari ini, itu salah, ya. Itu. Jangan Ingat takut. tuh, oten-oten di bawah. Ini Pak Pendeta sendiri yang ngomong ya. Ingat bahwa kalian itu setan pun kalian makan. Ini Pak Pendeta sendiri. Pendeta itu petinggi-petinggi dalam agama Kristen. Kalau Pak Pendeta saja kalian tolak, siapa lagi kalian harus dengar? Begitu. Maka kasihlah puluh-puluh sedikit kepada Pak Pendeta. Begitu. Saya sama Pak Pendeta ini tuh teman baik, teman-teman. Begitu. Dia selalu mendoakan kepada saya dan saya selalu mendoakan kepada dia.
Sebenarnya dari dulu dia sudah dapat hidayah. Cuma karena saya salah doa, saya doa sama Pak Pendeta, saya pakai doa makan. Baru Pak Pendeta juga selalu doakan saya, cuma doanya tidak tembus. Waktu doanya timbul, Tuhan tiga di atas berkelahi, saling marahan. Makanya itu saya pesan sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, pelajari Bibel dengan baik-baik, ya. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Sampaikan Pak Pendeta, ya. Ingat Pak Pendeta, ya. Kita hidup di dunia ini bukan selama-lamanya, tetapi sementara. Saat ini dunia masih nyata, akhirat yang cerita. Satu ketika akhirat jadi kenyataan, dunia yang tinggal cerita. Ya. Kata Nabi, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Kalau kita tanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita petik. Kalau kita tanam keburukan, maka keburukan pula yang akan kita petik. Ya, Pak Pendeta, sampaikanlah itu kejujuran yang sebenarnya. Ya, sampaikan yang sesuai tertulis dalam kitab suci Anda. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Selebihnya dari si jahat. Ya, jangan hanya karena puluh-puluh, akhirnya pendeta putar kiri, putar kanan. Ujung-ujungnya pendeta terputar-putar nanti dikubur. Coba. Sampaikan itu. Saya selalu mendoakan, Pak Pendeta ini orang baik. Saya yakin Pak Pendeta. Sebelum Pak Pendeta mati, insya Allah asyhadu. Gitu. Ya. Tidak ada satu orang pun Kristen yang bisa membantah. Selain kalau bukan tepingan menghujat. Padahal Pak Pendeta di atas tidak menghujat. Menyampaikan kepahaman sesuai apa yang dia paham walaupun itu salah. Benar kan Pak Pendeta kan? Benar kan? Masa salah? Masa salah? Coba. Tidak ada yang berani bilang Alkitab salah. Iya, tidak ada yang berani bilang Alkitab itu salah. Manusia yang salah. Kita tidak salah. Karena Alkitab itu perkataan Tuhan sendiri. Makanya 2 Timotius 3:16 itu segala tulisan itu ilham Allah. Ya gitu. Segala tulisan adalah ilham Allah. Berarti segala tulisan adalah ilham Allah di Bibel itu. Ya? Betul? Iya. Hah? Nah itu yang parahnya bagi agama lain itu yang tidak percaya. Sabar, Itu yang... saya pegang sama Pak Pendeta dulu. Tadi Pak Pendeta punya statement mengatakan bahwa segala yang tertulis di dalam Bibel itu adalah ilham dari Allah. Iya, 2 Timotius 3:16. Iya, walaupun itu suratnya Paulus. Iya, surat Paulus. Segala tulisan Oke, ilham baik. Allah. Tulisan Paulus Coba itu... bacakan saya terakhir. Coba bacakan saya terakhir 2 Korintus 11:17. Bacakan saya terakhir 2 Korintus 11:17. Dua Korintus 11:17. 11:17. Apa yang aku katakan? Aku akan mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia akan beroleh. Iya, boleh. Aku berkata-kata bukan sesuai firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkata-kata. Sudah tadi Anda bilang firman Tuhan, Bibel mengatakan bukan firman Tuhan. Gimana bisa bertentangan begitu? Coba Anda mau kasih kemana lagi? Mau kasih belok kemana coba? Coba saya cari celah Anda mau kasih belok kemana itu? Kemana itu? Oke. Yohanes 1 ayat 14. Apa urusannya firman Paulus dengan Yohanes itu? Coba. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara firman kita. Telah menjadi kita manusia. Telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Oke. Jadi Yohanes firman 1, Yohanes 1 adalah 14. Allah sendiri. Oke. Anda mengatakan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Ah, Siapa yang memberi? balas nih Firman itu, kata firman Kanada itu, ini. firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan? Ya, Bapa memberikan, mempermuliakan anak. Bapak. Yang menerima siapa? Ya, ya Yesus yang dipermuliakan. Oke. Bapa yang memberikan, yang menerima adalah Yesus. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Berarti Aku dan Tuhan Anda Bapa dua. adalah satu. Aku dan Bapa satu. Kita kan bicarakan beda Tuhan. Nah, Pak Loding, Tuhan Kristen dan Tuhan Islam sama atau beda? Sama. Dah, semua bilang tidak sama. Baru kali ini saya dengar Sama. bilang sama. 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 Bukan Tuhan Sama Kristen di mana? dengar, bukan Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam, bukan. Tetapi Tuhan Islam dengan Tuhannya Yesus sama. Gitu. Bukan Tuhan Kristen sama Tuhan Islam. Kalau Kristen itu menyembah pagan, tidak sama. Tapi kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhan orang Islam sama. Yesus Siapa mengatakan yang Tuhan bilang itu tidak Kristen terlihat. penyembah pagan? Kenapa? Siapa yang bilang Kristen penyembah pagan? Siapa yang bilang? Ya kalian kan pagan. Pagan itu menyembah pagan itu kan menyembah berhala. Anda kan menyembah manusia. Yesus kan manusia. Anda meyakini bahwa Yesus itu berinkarnasi menjadi Tuhan, berinkarnasi menjadi manusia. Anak Allah. Ini kan ajaran-ajaran pagan. Masa Anda tidak paham? Pagan itu ada di mana? Kenapa? Ya ada di Kristen Pagan. sekarang kan. Ya, asal mulanya di mana pagan itu? Ya dari Kristen, di mana saja ada pagan Nggak itu. Kalau ada sekarang begini, seandainya di kampung saya, ada menyembah berhala, berarti itu pagan. Kalau dia ulur pagan itu ya dari Yunani lah. Pagan itu dari Arab, pagan itu dari Arab. Yang biasa keliling-keliling di Ka'bah itu kan pagan itu. Bang, di Ka'bah itu yang kita keliling-keliling itu Ka'bah itu bang, itu kiblat kita. Itu Iya, diperintahkan itu dalam kan pagan Al-Quran. di sana. Jika kamu sholat, hadapkanlah wajahmu kepada Ka'bah. Makanya kalau kami orang Islam, kalau ketika mati nanti kami ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau kalian ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jadi begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Parman. Itu kiblat kami. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu memerintahkan bahwa kami ketika sholat menghadap ke pohon, kami sembah pohon. Kami menghadap ke pohon. Kalau di dalam Al-Quran kami bahwa mengatakan bahwa kalian sholat itu harus menghadap ke gunung, maka kami menyembah ke gunung. Karena kami itu ketika dibaca firman Tuhan, sami'na wa atona, kami dengar, kami taat. Kalau kalian sami'na wa ingkar, kami dengar, kami ingkar. Makanya ketika di dalam Al-Quran diperintahkan ketika kamu sholat, maka hadapkanlah wajahmu kepada Ka'bah. Kami menghadap wajah kepada Ka'bah. Berarti Ka'bah itu adalah kiblat kami. Karena ketika kami meninggal nanti, maka kami akan ditanya, Man kiblatuka? Di mana kiblatmu? Kami jawab Ka'bah. Ketika Pak Pendeta tidak punya kiblat, ada bangun gereja ke kiri, ada gereja ke kanan, maka nanti ditanya, Man kiblatuka? Di mana kiblatmu? Yang satu jawab,
kiri, yang satu kanan. Akhirnya kiri, kanan, maju jalan. Ini rokok. Begitu. Jadi kami itu mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau kami sholat, suruh wajah kami mengarah kepada Ka'bah, ya kami mengarah kepada Ka'bah. Kalau Al-Quran mengatakan, kalau kalian sholat, arahkanlah wajah kalian kepada Pak Pendeta, ya kami arahkan wajah kalian kepada pendeta. Yang ada di situ kan cuma mengarahkan wajah kami kepada Ka'bah. Jadi kami arahkan kepada Ka'bah. Oke, sekarang kutanya Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Kenapa di dalam Bibel Pak Pendeta ada Ka'bah? Ada kata-kata Ka'bah. Ada Kenapa? Ka'bah? Iya. Ka'bah tidak ada. Itu hanya Kalau saya mesbah. buktikan ada Ka'bah, bagaimana? Nggak ada. Ayo. Nggak Oke, ada. baik ya. Baik. Kita buka ya. Kita buka teman-teman. Dia bilang tidak ada, baik. Wih, kaki tuh. Wih, mulai. Mau tunjukkan ini pagan ini dari mana? Google. Ya iyalah. Kan sudah modern. Sabar. Mana ya? Bentar teman-temannya. Sabar. Bentar. Pak Pendeta ini tidak percaya sekali. Saya bilang ada Ka'bah di situ. Pak Pendeta tidak percaya. Mana kita itu percaya Ka'bah? Nah, Iya, sabar. Ada data itu saya simpan di apa? Nih. Sabar Pak Pendeta. Nah. Ini. Kenapa di dalam Bibel Pak Pendeta banyak sekali Ka'bah, bahkan Assalamualaikum, alif bata. Entah dari mana kalian terjemahkan ini ya. Allahu Akbar. Nih, sabar. Nih. Kamu perintahkan ya. Mana sabar. kita Ini mana dulu? sabar. Ini di dalam Alkitab Sabda di Matius 4 nomor 5 ya. Yang ini dia. Yang terjemahan ini. Nih. Apa nih? Bentar. Kenapa begini? Buram begini. Nih. Di Seleber 19:12 nih. Setelah itu maka dibawalah oleh iblis akan dia ke negeri kudus, lalu didirikan akan dia di atas bumbungan apa ini Pak Pendeta? Apa itu? Ka'bah. Ya sudah. Kenapa ada? Kenapa ada? Coba. Itu kan bait Allah. Apa itu? Iya, tapi Coba kasih ada. jelasin. Apa? Bahkan kalau kita mau lihat di terjemahan lain, apa ini tulisnya? Baitul Maq. Mau saya cari Assalamualaikum. Mau saya cari Assalamualaikum ada di sini. Alif bata ada juga, mau saya cari. Oke, baik, saya cari ya teman-teman ya. Nanti Kita buktikan sama Pak Pendeta. Sabar. Mau saya cari bentar. Saya bersihkan saya punya kamera belakang biar enak kan. Bentar. Kita belajar Pak Pendeta ya. Saya tunjukkan bahwa kalian itu cuma modal terjemahan,
Biar Pak Pendeta itu mikir begitu, bukan mau menjatuhkan kependetaan, tidak. Saya kasih tunjukkan nih. 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 Nih Pak Pendeta baca nih. Mana ya? Kita cari. Nah ini. Makanya Pak Pendeta itu belajar, bahkan alif bata ada semua di situ. Pak Pendeta ini. Salam. Ini. Ini Pak Pendeta ya. Nih. Pak Pendeta perhatikan ini. Oke. Kitab mana itu kitab? Perhatikan di Alkitab Sabda di dalam Matius 20 ayat 6 49. Kalau di TB terjemahan baru begini. Dari segera ia menuju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Ini TB. Kalau lihat di TL sini, apa di TL ini Pak Pendeta? Pak Pendeta, apa di TL sini, woi? Maka ketika itu juga datanglah ia mendapatkannya. Yesus sambil berkata, apa ini? Ayo. Ayo. Kalau di sana memang ada. Ayo. Jadi siapa yang meniru nih? TL. Nih. TL. Sebelum Islam ada, ya lebih dulu mana yang ada? Ada enggak? Iya, bukan masalah Islam ada tidak. Sekarang begini Pak Pendeta. Nih, kutunjukkan satu lagi ya sama Pak Pendeta ya. Kutunjukkan satu lagi sama Pak Pendeta nih. Nih. Gak percaya kita. Iya, memang Namanya begitu dikasih bibel, tolak dikasih bibel, sabar. Memang kalian Islam begitu. Dengar, memang kalian begitu dikasih bibel, tolak dikasih bibel, tolak dikasih bibel, tolak dikasih babi makan. Memang begitu kan? Nih, perhatikan nih. Nih Pak Pendeta nih. Nih, di dalam Ibrani 5 nomor 12. Ibrani 5 nomor 12, perhatikan yang TL nih. Perhatikan baik-baik. Jikalau ditambah lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu apa nih? Segala perkataan apa ini Pak? Apa? Alif bata. Alif bata. Yesus di tengah-tengah rabi alim ulama belajar alif bata. Kalian di tengah-tengah pendeta belajar Yohanes 1 nomor 1. Pantas dongo. Coba. Ayo, ini TL loh. TL, terjemahan lama. Mau saya tunjukkan pula di TB Perjanjian Baru. Kalau ada kata alim ulama. Coba. Yesus duduk di tengah-tengah pendeta. Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama belajar alif bata. Kalian pula duduk di tengah-tengah pendeta belajar Yohanes 1 nomor 1. Pantas dongo. Terputar-putar di situ. Jadi banyak Pak Pendeta. Begitu, apakah firman Tuhan ini pernah salah sehingga setiap tahun harus direvisi? Bahkan sekarang sudah ada TB2. Lama-lama TB3. Lama-lama TBC. Ini kan TB1. TB1 sudah mulai terbongkar-bongkar, direvisi lagi jadi TB2. Lama-lama TB2 terbengkalai, tambah lagi TB3. Lama-lama TB3 terbengkalai, jadi TBC. Begitu. Karena kenapa? Karena kalian hanya berpatokan kepada terjemahan. Cobalah kembali ke original teks. Mau Kristen datang duluan, mau Islam datang ke belakangan, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah, apakah ada Assalamualaikum di original teks? Kan tidak ada. Kitab kalian kan dari Yunani. Semua us-us. Martinus, Markus, Paulus, Ciptanus, Neptunus, Septicus. Us-us semua. Begitu.
Kalian kan dari Yunani. Makanya dikatakan Yesus Kristus. Kalau Ibrani, Yesua Hamasya. Kalau bahasa Arab, Isa Al-Masih. Begitu. Ibrani sama bahasa Aramaik itu kan masih satu rumpun kan. Begitu Pak Pendeta. Ya, nanti belajar lagi Pak Pendeta. Belajarlah dengan baik. Jangan Pak Pendeta cuma yang penting puluh-puluh masuk. Gitu. Apa Pak Pendeta kodenya apa? Yang penting. Apa? Ya. Pak Pendeta yang penting Brimo. Gas. Pak Pendeta, tapi kalau saya sudah ketemu Pak Pendeta di Manado, boleh enggak hari Minggu saya khotbah di Pak Pendeta punya gereja? Oh, si baptis dulu itu. Boleh tidak? Saya penginjilan di gerejanya Pak Pendeta dengan siapa Yesus menurut Yesus. Boleh tidak? Oh, tema yang saya jamin. baru Begitu selesai dikit saya khotbah, sudah cari sudah yang mau beli gereja itu siapa. Nggak ada jemaat itu minggu depan itu. Iya, karena kita itu menyampaikan kebenaran, bukan pemendaran. Gitu Pak Pendeta. Insya Allah, asyhadu. boleh sumber baptis dulu, mau baptis 30 Kenapa? menit. Nah. Baptis 30 Baptis menit. langsung di pantai sini. Baptis langsung di pantai. Kalau baptis kemarin kawan saya baptis di sungai itu Pak Pendeta. Itu mereka satu keluarga baptis itu. Bukan cuma dosa yang hilang, sekalian nyawa hilang itu. Waktu dibaptis langsung banjir. Tidak ada Pak Oke, Pendeta. saya kira cukup. Ya, siap Pak Pendeta. Semangat selalu ya. Memberitakan kebenaran yang betul-betul kebenaran ya. Jangan kebenaran karena ini. Ingat, tidak bawa mati nih. Kalau ada terima. Coba Pak Pendeta. Coba. Coba begini. Coba tangan. Saya lihat dia punya gambar tangan. Coba. Nah, begitu. Oke. Kasih turun 4 begini. Begini. Apa? Mau lihat dia jari-jari.